Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin ya. amin. Heboh lagi soal wasit. Waduh, wasit lagi. Katanya kali ini bicara soal ada yang mengatur nilai. Wah, gimana beritanya nih, Bro? Ya lagi-lagi kan wasit walaupun sudah ada upaya dari PSSI untuk mendatangkan katakanlah trainer pelatih dari trainer wasit dari sepak bola Jepang, ternyata kan masih aja ada sinyalemen bahwa wasit ini juga masih bermasalah. Hmm, Terlihat dari pertandingan-pertandingan di Surabaya, di Bandung dan sebagainya. Dan ini juga yang akhirnya membuat gerah dari Ketum PSSI, Pak Erick Thohir ya bahwa kok persoalan wasit ini belum juga tuntas gitu loh, hmm, walaupun upaya itu sudah dilakukan. hmm, Bahkan dari Coach Aji Santoso juga begitu melihat pertandingan di Gelora Bung Tomo, masih aja ada keputusan-keputusan wasit yang kontroversial, itu memohon agar PSSI segera menerapkan teknologi VAR. hmm, Walaupun janji dari kepengurusan PSSI bahwa VAR akan diberlakukan di bulan Februari nanti. hmm, Makanya Aji Santoso minta supaya itu bisa dipercepat gitu loh. hmm, hmm, Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Begitu hmm. konon kabarnya ya, Bro ya. Ya, ya. Tapi kan sebenarnya yang mencuat bukan soal itu juga sih, Bro. Bahwa ternyata Mm. seleksi kemarin itu ternyata katanya ada yang bisa mengatur katanya. Kalau Nah, nilainya itu juga. pengen sekian, ya bayarlah katanya. Begitu, Bro. Ya, memang kan dari apa pelatih wasit yang didatangkan dari Jepang ini itu kan hanya memberikan ini ya workshopnya saja. Mhm. Sementara yang menyeleksi para peserta workshop itu adalah dari komisi wasit. Ada Hmm. beberapa orang wasit-wasit yang ditunjuk untuk melakukan seleksi siapa-siapa saja wasit-wasit dari Liga 1, 2, dan 3 Mhm. untuk bisa mengikuti workshop tersebut. Dan Mhm. ternyata untuk bisa mengikuti workshop dimaksud, ada juga sinyalemen bahwa ini ada permainan uang gitu loh. Supaya mereka bisa ikut workshop tersebut gitu loh. Nah, ini juga kan membuktikan bahwa lagi-lagi persoalan-persoalan mafia, ini kan udah tingkatannya mafia saya pikir. Mhm. Itu masih ada di tangan-tangan komisi-komisi yang ada di PSSI. Terlihat di Hmm. komisi wasit sendiri juga sampai akhirnya Pak Erick Thohir sepertinya akan mengambil alih menjadi ketua komisi wasit juga gitu loh. Ini kan sebuah hal yang saya pikir sangat luar biasa dampaknya gitu tuh. Ketua umum merangkap ketua Ketua komisi komisi. wasit. Betapa wasit Indonesia tidak dipercaya oleh ketua umumnya sendiri. Iya. Tapi Ya saya yang begitu. Hmm. melihat itu kan katanya Hmm. dibocorkan juga bahwa bagaimana penilaian itu dibagi terhadap tiga hal dan itu dibobotkan. Kalau tidak salah Ya. bobot fisiknya 60%, kemudian Hmm. 20% law of the game kalau tidak salah, dan Hmm. satu lagi apa bro? 20% lagi. Satu lagi itu video. Video. Ini menyangkut mungkin menyangkut akan diterapkannya teknologi VAR Ya. gitu loh. Tapi kan Jadi ini menurut saya agak aneh ya. hmm, Bagaimana orang hmm. yang memahami law of the game bisa dikalahkan oleh orang yang bisa lari? Kan Ya ngaco memang kalau menurut saya saya. juga saya juga melihat pada pembobotannya ini rasanya kok kurang tepat ya. Mhm, Kalau misalkan memang bobot untuk kemampuan fisik sampai 60%. mhm, Sementara rule of the game, law of the game itu hanya mendapatkan porsi 20% dan 20%-nya lagi adalah video. mhm, Saya pikir kalau untuk persoalan-persoalan fisik itu tidak masuk lagi dalam kriteria pembobotan. mhm. Harusnya Tapi ya. untuk kemampuan fisik, seharusnya untuk kemampuan fisik itu adalah saringan pertama, dia menjadi mandatori gitu loh. Di luar Hmm, dari pembobotan tadi. mhm, Misalkan akan pembobotannya misalkan ya, ada mhm, misalkan lulus tes hmm. psikologi gitu loh. Ya. Kemudian dari tes psikologi ini juga kan akan terlihat pada aspek mentalitas itu Mhm, satu. mhm, Kemudian aspek intelijensia mhm, dan juga tes mengenai rule of the game tadi. Rule of the mhm, game juga ada. Kemudian ada juga teknologi VAR.
Tapi itu semua bisa dimasuki oleh calon-calon peserta, wasit-wasit peserta ini apabila mandatorinya, kemampuan fisiknya itu sudah mencukupi. Jadi sejak Hmm, awal ini terlepas begitu loh, ya, bahwa kemampuan fisik terlepas dari pembobotan nilai tadi ya. gitu. Jadi sebelum mereka bisa masuk ke dalam katakanlah seleksi itu, mereka harus sudah masuk ke dalam level misalkan kemampuan VO2 max-nya misalkan 15 atau berapa Hmm, gitu loh. Itu hmm, kemampuan kebugarannya ya. hmm. Itu yang seharusnya dilakukan, bukan itu sebagai Bagian apa dari media nilai. atau instrumen penilaian Ya, gitu, ya. Bro. Jadi kalau mandatori itu misalkan ya tadi misalnya nilai katakan nilai fisik itu minimal 6. Kalau kurang dari 6 otomatis gugur. Berapapun nilai law of the Gugur. game-nya dan segala macam kan. Kalau Betul, misalnya di betul. atas 60 berarti baru diberikan nilai terhadap tadi ya. Nah, kalau Iya. hanya law of the game saja sama VAR berarti katakan 50-50 misalkan ya atau misalnya Mm-mm. 70-30 video ya. Dan kalau Iya. misalnya tadi dibagi lagi menjadi ada masalah mental dan juga intelijensia, katakanlah intelijensianya berapa persen, itu mungkin akan lebih baik. Dan kalau misalnya memang proses seleksinya seperti ini, kemudian ada Mm. banyak kasus di lapangan di Liga 1, saya kira wajar ya. Ya karena dari proses yang tidak benar akan menghasilkan outputnya juga tidak benar gitu loh, Bro. Iya. Itu adalah hukum alam gitu loh. Hmm. Jadi kalau prosesnya dimulai juga dengan cara yang aneh-aneh, ya hasil keputusan wasit yang di lapangan juga aneh-aneh Hmm. gitu. Ini yang mesti dibenahi dari sejak dari hulu sampai hilir katakanlah ya. Memang pembenahannya itu dari mulai komisi wasit. Hmm. Komisi wasit yang mulai mencari menyeleksi wasit-wasit yang akan diseleksi gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. ini juga yang semestinya katakanlah rule yang dipakai adalah rule yang paling yang paling benar lah gitu loh, yang paling ideal Hmm. Hmm. begitu. Jadi kalau misalkan percuma saja misalkan ada VAR, teknologi VAR diberlakukan, tapi kalau wasitnya sendiri di lapangan tidak bisa menguasai rule of the game dengan benar, kemudian ada keberpihakan, tidak bisa adil di lapangan, ya ini jadi percuma gitu loh. Ya, ya. VAR kan hanya alat bantu gitu. Betul, betul. Nah, mungkin Mm-mm. kalau tadi disebut bahwa mandatorinya hanya fisik, saya pikir juga law of the game juga harusnya menjadi mandatori, bro. Kalau misalnya pemahaman law of the game-nya di bawah nilai sekian, harusnya juga dianggap nggak lulus. Benar? Ya bisa saja dilakukan seperti itu. Artinya sebetulnya kan ada varian-varian yang bisa dilakukan untuk bisa terjadinya seleksi yang sangat Hmm, ketat ya. betul. Nah, kalau misalkan aspek-aspek yang memang dirasa ini berhubungan dengan permainan Hmm, sepak bola, ya kan permainan sepak bola itu permainan yang pertama itu adalah permainan fisik, itu hmm, jelas. hmm, Kemudian dibutuhkan juga pemahaman mengenai pertandingan itu juga jelas, gitu hmm, loh. Nah, kemudian bagaimana apa wasit juga bisa lolos dari pressure. Kan pressure ini bisa dari betul. intensitas pertandingan yang begitu Iya, tinggi, iya, pressure dari penonton itu juga kan harus menjadi pertimbangan gitu iya. loh. Kemudian yang berikutnya ini kan sudah ada teknologi baru VAR. Hmm, Apakah wasit juga kemudian bisa beradaptasi dengan teknologi yang baru? Itu juga jadi pertimbangan. Jadi hmm, sebenarnya banyak gitu bro yang ya, harus dilakukan gitu. ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini kan kejadian sudah seperti ini nih. Apa Ya, yang diharapkan dilakukan oleh Erick Thohir untuk membenahi wasit ini? sebetulnya langkah yang beliau lakukan menjabat dua rangkap jabatan sebagai ketua juga komisi wasit. Saya pikir itu adalah langkah yang strategis ya Ya, untuk bisa mengurai benang kusut di masalah komisi perwasitan gitu loh. ya, ya. Jadi kalau kita tunggu aja, apakah dengan beliau bisa turun tangan langsung Mhm, ke komisi perwasitan, jadi wasit akan bisa berubah menjadi lebih baik atau bagaimana? Kemudian ya, itu tadi mengenai masalah VAR ya. mhm, Mungkin ada betulnya juga kalau VAR ini mengingat liga juga sudah berjalan,
ada baiknya juga VAR itu mungkin dipercepat. Saya sih setuju dengan statementnya Aji Santoso ya. Karena sekarang ini sudah banyak juga stadion-stadion Indonesia di berbagai daerah yang juga sudah bagus sarananya. Tinggal penerapan VAR-nya jadi mungkin akan lebih mudah ya untuk bisa engage dengan lingkungan di stadion gitu loh. Jadi nggak ada salahnya itu. Jadi ada dua sih yang sebetulnya saya mencermati, yaitu rangkap jabatan dari Ketua Umum PSSI menjadi Ketua Komisi Perwasitan juga, kemudian percepat teknologi VAR diberlakukan, gitu loh bro. Nah, maksud saya gini bro, kan ini sekarang Komisi Wasit sudah di tangan Pak Erick Thohir nih. Tapi apa aktivitas berikutnya terhadap wasit? Apakah akan dibikin seleksi ulang, misalkan, atau ada training ulang, atau apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh Pak Erick setelah dia menjadi ketua wasit, ketua komisi wasit? Ya, yang pertama dilakukan adalah ini kan ada sinyalemen bahwa dari proses seleksinya juga kan bermasalah. Ini yang harus dilihat dulu, dicari tahu betul atau tidak, gitu loh. Kalau memang betul terhadap pelaku-pelakunya tuh harus dilakukan apa treatmentnya? Itu yang pertama. Kalau memang ternyata itu sinyalemen itu betul, lakukan. Baru yang kedua adalah lakukan seleksi ulang, gitu loh. Lakukan seleksi ulang terhadap wasit-wasit tersebut, gitu loh. Cuma sayangnya, kalaupun dilakukan seleksi ulang, ini juga masalahnya liga sudah berjalan. Nah, ini juga yang akan menjadi persoalan. Kalau seleksi ulang dilakukan di tengah liga yang sedang berjalan, yang dikhawatirkan adalah roda kompetisinya juga ikut terpengaruh karena ketidaktersediaan wasit. Gitu. Ini yang harus bisa diselesaikan lah, gitu. Gini, mungkin kalau laga kan baru akan berhenti nanti nih bulan September. Berarti kan nanti Juli, Agustus, baru September nanti pada saat ada FIFA Matchday baru bisa dilakukan di situ. Ya kan? Ya. Bisa saja di sela-sela jeda kompetisi itu mungkin ada pembenahan dari manajemen perwasitan ya, terutama di komisi wasit. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan. Jadi waktu yang katakanlah ada waktu untuk bisa melakukan pembenahan itu dimanfaatkan secara betul, dimanfaatkan secara efisien. Nah, kalau misalkan memang ada jeda waktu untuk FIFA Matchday, walaupun hanya katakanlah seminggu 2 minggu, ya itu dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan tadi. Balik ke soal penerapan VAR ya. Emangnya PSSI bisa bayar, bro? Kan ada utang 100 miliar. Bayar utang dulu nih. Ya memang ini juga persoalan baru juga buat PSSI ya. Bahwa ternyata utang PSSI itu banyak. Kita bahas di tempat lain, bro. Saya yakin soal utang. Gini, selama niatan untuk membuat liga ini berjalan dengan baik dan berkualitas, saya pikir walaupun harga berapapun, sementara itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan, sebaiknya ya jalani saja. Mengenai masalah uang, masa sih PSSI nggak punya gitu loh. Dana talangan bisa saja dilakukan. Utangnya aja banyak, katanya nggak bisa bayar, makanya, waduh. Oke, jadi VAR pengen dipercepat, Bros Ipung setuju ya untuk itu. Kalau menurut saya yang perlu segera ini adalah hukum dulu nih wasit-wasit yang kemarin bikin kacau. Sesuai dengan janjinya Pak Erick, hukum seumur hidup. Wah, berani nggak nih wasitnya langsung dihukum seumur hidup, nggak boleh lagi jadi wasit? Ayo. Harus ada efek jerak, bro. Harus ada efek jerak. Iya. Oke, sobat, itu obrolan kita tentang wasit yang katanya gitu lagi. Ada yang tahu nggak informasi tentang wasit itu sekarang seperti apa? Dan apa yang harus dilakukan Pak Erick Thohir terhadap wasit-wasit di Liga 1 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.